Baik, di kesempatan ini kita akan membahas bagaimana tahap-tahap mengidentifikasi dalam organisasi, faktor penghambat perubahan organisasi, faktor pendorong perubahan organisasi, dan yang terakhir tentang jendela Johari. Poin yang pertama, bagaimana tahap-tahap mengidentifikasi masalah dalam organisasi. Yang pertama, dedukasi dari teori. Dedukasi ini sendiri terdiri dari perilaku manusia atau human behavior yang kemudian dicocokkan atau disesuaikan dalam kerangka referensi empiris melalui suatu penelitian. Dari sebuah teori, peneliti kemudian dapat memutuskan masalah peneliti atau hipotesis yang menyatakan temuan-temuan yang diharapkan dalam suatu situasi empiris tertentu. Yang kedua, perspektif interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ini digunakan untuk memilih masalah penelitian, menawarkan kesempatan juga dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah kompleks yang mungkin diberikan oleh disiplin ilmu apapun. Ketiga, mewawancari praktisi. Identifikasi masalah mengenai topik penelitian tertentu kemudian dapat muncul dari suatu diskusi formal atau informal dengan praktisi yang akan memberikan wawasan tentang arah baru untuk penelitian di masa mendatang serta bagaimana membuat temuan penelitian kian relevan dengan praktik. Pengalaman pribadi, pengalaman sehari-hari dari peneliti juga dapat menciptakan suatu masalah yang berharga untuk diselidiki. Peneliti hanya perlu memikirkan secara kritis tentang pengalamannya sendiri atau frustasi dengan masalah yang tengah dihadapi suatu komunitas, masyarakat, atau di lingkungan yang menjadi objek penelitian. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai faktor penghambat perubahan organisasi. Menurut Herbert Kaufman dalam bukunya yang berjudul The Limit of Organization Change, faktor penghambat sebuah organisasi dalam berkembang di kelompok menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama, dan kedua pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan, dan yang ketiga ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Lanjut ke pembahasan yang berikut, faktor pendorong perubahan organisasi. Menurut Herbert Kaufman dalam bukunya yang berjudul The Limit of Organization Change, masih dengan hal yang sama. Yang pertama, hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. Kedua, pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan. Ketiga, ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Nah, pembahasan yang terakhir tentang jendela Johari. Nah, di samping kiri ini merupakan gambar dari jendela Johari. Nah, jendela Johari ini atau Johari window merupakan salah satu cara untuk melihat dinamika dari self-awareness yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif kita. Model yang diciptakan oleh Joseph Loew dan Harvey Ekman di tahun 1955 ini berguna untuk mengamati cara kita memahami diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi.